kata kami tidak pernah cukup untuk menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terlalu banyak hal yang luar biasa yang Engkau ungkapkan, Engkau berikan, Engkau singkapkan buat kami. Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Engkau sedia jadi sahabat, jadi teman dekat kami, jadi penghibur, jadi penolong, jadi kaunselor kami. Tapi Engkau juga Tuhan kami. Terima kasih karena Engkau memberi kami anugerah. Terima kasih Engkau beri kami pengalaman ilahi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ini bukan terakhir kami mengalami ini, tapi ini awal yang terus dengan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepanjang hari ini pun kami ingin persembahkan kepadamu. Engkau bicara dalam hidup kami ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu, buat anak-anak Tuhan ini mengerti akan apa yang Engkau rindukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah yang Engkau limpahkan pada pagi ini. Berikan pada setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Hanya dengan itu kami akan bisa memahami akan perkataan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen. Silakan duduk saudara. Saya mau tanya, siapa yang dalam 1-2 hari ini Anda mengalami sesuatu yang 2 hari yang lalu saya katakan waktu sore hari, saudara mengalami pengalaman dengan roh Tuhan berbeda dengan apa yang sebelumnya saudara pernah dapatkan. Silakan angkat tangan kalau ada yang mengalami. Alright, bukankah Tuhan kita Tuhan yang setia saudara ya? Luar biasa. Saya mendorong saudara untuk Anda dan saya cintai Tuhan, kejar Tuhan dalam hidupmu ya. Dapatkan Dia setiap hari dalam hidup saudara. Engkau akan mengalami sesuatu yang berbeda. Ada perbedaan yang mendasar sebetulnya antara orang melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Itu berbeda. Kebanyakan kita tidak tahu bahwa itu berbeda. Sehingga orang disibukkan dengan pekerjaan Tuhan. Walaupun itu baik. Tapi belum tentu Anda melayani Dia secara pribadi. Pelayanan kepada Tuhan secara pribadi sebetulnya adalah ketika saudara tinggal dalam hadirat-Nya. Lalu kemudian engkau melakukan seperti yang Dia perintahkan. Itu menyenangkan hatinya. Sangat menyenangkan hatinya. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, saya khawatir lama-lama kita kering saudara. Karena kesibukan yang begitu luar biasa dan begitu banyak, kita nggak akan tahan. Percayalah. Saya hari-hari ini dalam titik yang seperti itu, dalam pengertian, kalau saya melakukan pekerjaan Tuhan saja, habis sudah hari ini. Karena sudah terlalu banyak yang di benak, yang di pikiran, yang dikerjakan setiap hari. Kadang-kadang saya berkata Tuhan, ada banyak orang sebetulnya minta sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak tahu apa yang sebetulnya dia minta. Percayalah satu hari kalau Anda diberkati luar biasa dengan banyak pertumbuhan, banyak perkembangan, lama-lama engkau akan berkata, iyalah sebetulnya betul juga itu. Kita minta terlalu banyak seringkali, dan ketika diberi begitu banyak, Anda berkata, Tuhan ini terlalu banyak. Jadi akhirnya kita akan berkata, karena daging kita selalu begitu ya. Kalau kita lagi tidak punya apa-apa, mungkin kita berkata, aku ingin banyak. Tapi ketika kita sudah begitu banyak, kita bilang terlalu banyak ini Tuhan. Kapan waktu untuk diriku sendiri tidak ada lagi. Dan bagus juga ya, tidak ada waktu untuk diri sendiri. Tapi selama kita di dunia ini, toh harus banyak hal yang harus dijaga. Apalagi kalau Anda berumah tangga, toh keluargamu harus diperhatikan. Anda tidak boleh kehilangan poin itu sehingga engkau begitu hebat di luar, tapi hancur di dalam. Untuk apa semuanya itu? Tapi kalau kita mau melayani Dia, hidup dalam penyembahan dengan Tuhan kita, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan pernah mengalami mundur dalam 1 hari pun. Saya berkata jujur dengan penuh keprihatinan. Saya berkata saya tidak pernah bisa mengerti kenapa ada orang bisa mundur dari Tuhan. Saya nggak bisa. Tapi lama-lama saya akhirnya sadar begini. Seringkali orang terlalu banyak melayani pekerjaan Tuhan. Lalu ketika berhubungan dengan Tuhan, kita memposisikan diri kita secara salah. Karena understanding pemikiran kita keliru. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, kita ini
berdoa dalam roh tidak tahu bagaimana mestinya. Tapi kita begitu banyak permintaan. Akhirnya kita belajar bahwa itu tidak selalu dari Tuhan kan, semua yang kita mau. Ketika Tuhan tidak memberikan kepada kita, malah kita kecewa dengan Tuhan. Ada banyak orang yang jiwanya begitu liar, independennya begitu liar, dan tidak mau ditundukkan kepada kehendak roh Tuhan. Lalu kita akhirnya terjerumus dalam berbagai hal yang tidak benar. Keputusan yang kita ambil seringkali salah. Akibatnya kita mesti bayar harganya. Dan di situ kemudian orang mulai kecewa lagi dengan Tuhan. Nanti saudara, kalaupun sudah terlambat, toh akhirnya Anda akan tahu bahwa semua yang kita buat itu sebetulnya, kita berkata Tuhan, ada begitu banyak hal yang konyol dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya dalam 6 bulan ini kita dibuat kenal dengan Tuhan yang Maha Baik. Nah, pagi hari ini kita teruskan soal Abraham. Saya pribadi tidak yakin bahwa kita akan selesai sampai ke Yakub dalam minggu ini. Tapi sekali lagi saya selalu berkata, kita masih ada waktu panjang. Nanti pada hari terakhir pun saya akan berkata yang sama sebetulnya. Karena sekolah ini kan hanya permulaan, saudara ya. Anda akan terus bisa belajar sampai Tuhan datang, sampai kumpul dengan Tuhan. Nanti banyak pertanyaanmu akan terjawab dengan luar biasa. Lalu kita sadar betapa bodohnya kita sebetulnya. Alright? Nah, kita akan lagi lihat di Kejadian pasal 12. Saya ingin tolong dibacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perhatikan akan janji Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan kepada Abraham ketika dia ditinggal mati bapaknya. Tuhan bicara seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada 3 hal yang utama. Jadi bangsa yang besar, namanya menjadi masyhur. Yang ketiga apa saudara? Jadi berkat. Nah, nanti dalam segala hal kita akan lihat kembalinya ke sini ya. Tapi mari kita lihat yang pertama dulu saudara. Anda harus mengerti bahwa pada waktu itu dikatakan Sarah itu mandul. Nanti pada bagian berikutnya saya akan ajukan pertanyaan kepada Anda mengapa Sarah mandul ya. Ada orang bilang, Pak itu kan pertanyaan yang bodoh sekali, yang silly Pak. Kita kan gak tahu kenapa mandulnya, ya dari soalnya begitu. Right? Tapi itu orang yang putus asa sebenarnya yang jawab begitu. Mari kita lihat bahwa Allah mengatakan, kamu akan aku jadikan bangsa yang besar. Ini understandingnya jelas sekali, bahwa Abraham itu pasti akan punya anak. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan, di dalam kenyataannya, dia menunggu cukup lama, supaya janji Tuhan itu tergenapkan. Nah, ketika janjinya lama tidak tergenapkan, lalu orang bisa berteori, bahwa Tuhan yang berjanji, tapi kita yang mesti menggenapi. Saya berkata itu tidak benar. Kalau Tuhan hanya bisa berjanji dan kita harus menggenapi, tidak perlu Tuhan. Kita juga bisa. Gitu? Saya berjanji, kalian semua keluar dari sekolah ini, saya beri BMW satu persatu. Tapi genapilah sendiri loh. Gampang tuh, gampang tuh. Tinggal berjanji, Anda mesti menggenapi. Mau nggak saudara? Nggak mau kan? Yang membuat berbeda adalah saya percaya kalau Allah itu berjanji, Tuhan juga yang sanggup membuat janjinya tergenapkan. Tapi manusia itu selalu tidak sabar. Ini musuh saudara. Tidak sabar. Anda pernah ingat Pak Subekti ngajar toh, ya, buah roh itu ya, dimulai dengan apa? Kesabaran, diakhiri juga dengan kesabaran. Harus dibungkus dalam kesabaran itu. Jadi kalau wujudnya sabarnya tidak ada, ini yang berbahaya. Kalau Anda baca di Alkitab, kita tidak ada waktu kali ini untuk membahas lebih jauh, bahwa iman itu harus disertai kesabaran. Memang perlu waktu. Nah, orang berkata, baik Pak, berapa lama? Semakin Anda tanya, semakin panjang. Sebab begini, dengerin baik-baik. Kenapa Allah seringkali membuat suatu jangka waktu tertentu dalam kehidupan kita? Sebab tujuannya untuk menundukkan jiwa kita. Jiwa kita itu restless, gelisah, ingin berbuat sesuatu. Sebab nanti kalau kita belajar lebih jauh,
Kita ini sebetulnya secara jiwani dan jasmani itu masih kena imbas kutuk di Taman Eden. Ingat ya, ketika Allah mengutuk manusia karena dosanya itu, dia berkata, dengan berpeluh kamu akan mencari rezekimu, ya toh? Dengan kerja keras, dengan berkeringat, kamu ini akan cari makan itu dengan berpeluh, dengan kerja keras. Sejak itu, nature kita, sifat alamiah kita itu kerja keras. Kalau nggak buat sesuatu itu rasanya nggak enak. Suruh diam itu siksaan yang luar biasa. Kami pernah buat jambore atau rally doa. Indonesia berdoa yang pertama kali. Tahun 84 kalau tidak salah itu, saudara. Saya lupa persis tahunnya ya. Nah, pada waktu itu kita buat acara begini. Berdiam diri. Anda tahu, semua dikumpulkan begini. Tidak ada musik, tidak ada apa-apa. 2 jam. Suruh diam. Wah, itu susahnya luar biasa, saudara. Tidak boleh baca Alkitab, diam saja. Tidak boleh ngomong sama orang lain. Tidak boleh bersuara kalau berdoa. Dalam hati. Coba kalau Anda tidak percaya. Itu susahnya luar biasa. Daging ini mau jerit teriak. Gak kuat. Kenapa? Masih ada imbas walaupun ditebus ya. Tetap bekas orang terkutuknya masih ada. Kalau nggak berkeringat itu, rasanya itu nggak mantap, saudara. Tapi kalau Anda perhatikan di perjanjian lama, imam tidak boleh mengenakan pakaian yang bisa membuat dia apa? Berkeringat. Jadi usaha, kekuatan kerja manusia kita tidak laku di hadapan Tuhan. Itu kalau Anda seperti itu, Anda hidup seperti orang dalam Taurat. Arti anugerah sebetulnya, Anda dibebaskan dari itu. Sehingga kau berkata, bukan kuat dan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Ngerti saudara ya? Nah, ini problem. Ternyata yang tidak sabar, istrinya. Segera ingin gendong anak. Dia sadar aku ini sudah makin tua. Dia lihat mumpung suamiku fisiknya masih kuat. Nah, lalu dia buka filenya, ya, dari data kekayaan yang diterima lewat Firaun. Dikatakan kalau Anda masih ingat 2 hari yang lalu, kan dia terima banyak harta benda dan para budak laki-laki dan perempuan. Dari daftar list yang ada itu muncul satu foto di sini. Nah, siapa ini saudara? Hagar. Lalu Sarah berkata begini. Zaman itu kebiasaan boleh. Artinya begini saudara. Kalau Anda perhatikan Yakub ya, si Rahel yang tidak punya anak itu nanti gundiknya di pembantunya suruh serahkan ke siapa? Yakub. Ambil dah. Kalau punya anak itu atas namaku. Anda tahu di perjanjian lama bisa begitu. Perjanjian baru jangan diulang yang seperti itu. Tidak ada. Udah Alkitabiah Pak. Tidak ada. Jangan cari penyakit. Perbuatan itu pun menimbulkan masalah besar, saudara. Sarah berinisiatif. Entah dapat ayat dari mana, saya nggak tahu. Pokoknya dia lihat filenya. Ini katanya. Lalu kemudian ngomong ke Abraham. Nah, orang laki dibegitukan istrinya tidak perlu doa puasa. Langsung berkata, istriku, engkau sungguh dalam roh. Kumbal, saudara. Abraham langsung, yes ma'am. Langsung, saudara. Suruh kawin lagi. Anda bisa bayangin? Iya. Langsung bertindak. Iman tanpa perbuatan mati. Keluar semua ayatnya. Nah, ini loh bahayanya orang Kristen, saudara. Kalau terlalu banyak ngerti ayat di sini, dia bisa putar balikkan untuk kepentingannya sendiri. Nah, kok ngerti Pak? Loh, nek pendeta ya pinter soal gitu, saudara. Makanya hati-hati, jaga hati itu penting. Sarah berkata, aku gak punya anak. Tuhan berjanji, tapi kita perlu tolong Tuhan. Kesian Tuhan tidak bisa menepati janjinya. Kan manusia harus berusaha. Katanya, ora et labora. Berdoa dan
bekerja. Iman tanpa perbuatan mati. Keluar semua ayatnya. Mari kita berusaha. Kalau memang Tuhan yang perintahkan, berikan guidance buat kita untuk bertindak sesuatu. Dan menurut saya memang iya, akan ada tindakan. Yang Anda harus perhatikan adalah, itu seringkali bias sekali dengan keinginan kita yang ingin cepat-cepat mendapat yang Tuhan janjikan. Nangkap ya saudara? Nah, Sarai tidak sabar. Lalu kemudian dia ngomong sama suaminya kepada Abram. Pada waktu itu namanya masih Abram, satunya masih Sarai. Begitu dirubah semuanya. Abraham ganti Sarah. Nah, pada waktu itu dia ngomong, ini ambillah. Diambil. Oke. Hamil. Sarah bilang, wah bagus ini. Nah, coba Anda lihat dalam Kejadian 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini saudara akan punya gambaran apa yang saya katakan tadi. Kejadian 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Loh, mendengarkan nasihat istri itu baik, saudara. Tapi memang kita mengerti, Adam juga jatuh karena ngikuti istrinya. Abraham ngikuti jejak opa Adam, saudara. Jadi sama. Saya tidak berkata, jangan dengarkan perkataan istrimu. Tapi Anda harus mendengar perkataan Tuhan lebih daripada perkataan siapapun. Istri itu pribadi yang sangat penting, itu penolong buat kita. Nah, saya tidak ingin mengcompare dengan apa dan siapapun, tapi ini kenyataannya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Sarai berkata, ya Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dia dengan itu sudah menvonis dirinya, itu pun sudah melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Sudah bentuk keraguan akan janji Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, ambillah Hagar. Itu pun masih coba-coba. Mungkin, dia bilang, Tuhan akan beri kita anak lewat dia. Oke? Dan Abraham mendengarkan perkataan istrinya yang dia anggap dalam roh, saudara. Karena memberi dia seorang istri muda. Nah, apa yang terjadi? Ada kalau baca terus, itu ada kisah tragisnya. Hagar jadi sombong, dia menghina Sarah oleh karena kehamilannya. Singkat cerita, lihat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya mau persingkat supaya Anda bisa tahu the whole picture-nya. 15-16 di pasal yang sama. Kejadian 16 ayat 15-16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, perhatikan. Abram berusia 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Tapi Anda perhatikan. Oke. Sejak Ismail lahir, tidak ada kisah apapun dalam hidupnya lagi. Ini persis terulang ketika dia sampai di Haran. Dia berhenti di Haran, di skip oleh firman Tuhan. Tidak ada apapun ditulis soal dia selama 15 tahun. Dan Allah nunggu sampai Terah mati. Right? Kasusnya Abraham yang kedua muncul ketika Ismail lahir. Ternyata di skip Tuhan. Kali ini 13 tahun. Coba lihat di Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, Terus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah lihat saudara. Jadi dia umur 99. Ismail lahir umur berapa? 86. Di pasal 16 ayat terakhir itu Abraham umur 86. Berarti berapa tahun ini? 13. 13 tahun itu nothing. Tuhan diam sama sekali. Dan tidak ada pengalaman ilahi sama sekali.
Kembali peristiwa di Haran terulang. Memang 2 tahun lebih pendek, saudara. Ada reasonnya. Kalau yang pertama, Tuhan nunggu sampai Terah mati. Yang mimpin dia di depan mati, baru Allah berkata, ini janjiku buat kamu. Ayo pindah Kanaan. Sampai di sana dia ulang lagi. Ya, perhatikan. Dia membantu Tuhan. Dia membantu Tuhan. Kawin dengan Hagar. Ganti dari menantikan janji Allah, dia mencoba membantu Tuhan. Tuhan diam. Begitu anaknya lahir, seperti Allah berkata begini, baik, kamu sudah merasa gagah, kamu dapetin anak daging, bukan yang dari roh. Kamu mau yang daging, silahkan. Didiamkan Tuhan, saudara. Dan Tuhan tunggu 13 tahun kemudian. Yang ditunggu itu apa sebetulnya, saudara? Kalau di Haran yang ditunggu matinya si Terah. Kalau di peristiwa ini yang ditunggu apa? Mati kekuatan tubuhnya. Dia ngomong gini, oh jadi kamu merasa masih kuat sebagai laki-laki. Dikasih perempuan begitu mau, terus punya anak, kamu seneng ya? Bagus. Senang-senanglah dengan anak daging, dia bilang. Tapi Tuhan tidak berkenan. Dia diam. Tuhan seringkali kalau dia sudah mulai tidak berkenan, seringkali dia diam. Tidak selalu kalau dia diam berarti tidak berkenan. Tapi kalau dia tidak berkenan, seringkali dia diam. Begitu dia diam, dibiarkan 13 tahun. Tapi tetap karena Tuhan punya maksud atas hidup orang ini. Tuhan sabarnya luar biasa. Ditunggu 13 tahun. Yang ditunggu apa? Sampai lemah badannya. Bahkan kalau di Roma Anda tahu, sudah tidak berdaya, sudah loyo. Sarah juga sudah kering kandungannya. Abraham sudah tua. Sudah istilahnya Sarah itu sudah tidak ada birahinya lagi. Gila. Nah, ketika sudah opa-opa betul, dikasih perempuan 3 pun kagak bisa. Megang gelas sudah sudah nggak ingat itu, sudah istilahnya orang kasarnya sudah bau tanah, betul dia. Padahal umurnya masih panjang ya, sudah bau tanah. Baru berkata, nah sekarang kamu dinasihati siapapun, maupun kamu tidak bisa kan? Kamu sudah tidak kuat lagi kan? Mau tidak bisa kan? Nah dia berkata, akulah Allah yang apa saudara? Apa? Maha kuasa. Dan di sini dalam bahasa aslinya El Shaddai. Ini El Shaddai muncul saat dia sudah kehabisan kekuatan secara jasmani atau kekuatan dagingnya. Saudara tidak akan pernah bisa menikmati El Shaddai kalau masih ada kekuatan tersisa dari hidupmu. Kita bisa nyanyi teriak-teriak El Shaddai, El Shaddai, tapi engkau tidak bisa ngalami El Shaddai yang sebenarnya dalam bagian-bagian hidupmu kalau engkau masih punya kekuatan yang engkau andalkan. Kalau engkau masih bisa berkata, aku masih bisa berusaha, dia tidak akan pernah muncul sebagai El Shaddai. Mungkin dia mengasihi engkau dengan cara lain. Tapi orang yang merindukan El Shaddai itu muncul dan berlaku dalam hidupnya. Engkau harus mengerti, Tuhan tidak pernah butuh pertolongan daging kita. Dia hanya butuh penyerahan daging kita kepadanya, saudara. Ini kebenaran, saudara. Ini cara Tuhan nundukkan jiwanya. Dan cara Tuhan nundukkan dagingnya. Supaya anak perjanjian yang dari roh itu bisa kemudian lahir. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, akulah Allah El Shaddai. Dia bilang, Abraham, kamu sudah tidak berdaya, itu bagus. Memang kamu harus menyadari bahwa kamu tidak berdaya. Aku El Shaddai. Ketika dia muncul sebagai El Shaddai, luar biasa. Dan Tuhan berkata, walk before me and be thou perfect. Berjalanlah di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Hanya orang yang jalan dengan Tuhan, saudara, dia sempurna di depan dia. Tapi proses ini, saudara, yang seringkali orang tidak tahan lagi. Seringkali kita sudah bertindak mendahului Tuhan,
kita bertindak menolong Tuhan, kita bertindak untuk membantu Tuhan, lalu tiba-tiba Allah mengundurkan diri, tanda petik. Ditunggu sampai batas kekuatan kita, sampai kita teriak, aku gak kuat lagi Tuhan. Aku nyerah dengan segala yang aku coba usahakan, aku tidak bisa. Nah, waktu engkau berkata begitu, baru dia berkata, ini aku, El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Dan kata Shaddai, sebetulnya ada yang berkata seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Sebetulnya Allah juga yang memberikan kemakmuran kepada anak-anaknya. The God who is more than enough, kata Kenneth Hagin. Allah yang more than enough, lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Itu bicara soal prosperity Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda tidak berdaya, ada kabar baik, saudara. Kalau engkau masih kuat dan berkata, aku masih punya plan A, plan B, plan C, sampai Z, Tuhan berkata, habiskan dulu planningmu. Setelah engkau ngaku tidak berdaya, engkau merendah di hadapanku, baru dia berkata, aku El Shaddai, the Almighty God, the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Dan waktu Anda nikmati itu, Anda akan melihat Tuhan luar biasa. Amen, saudara. Saya soalnya pernah ngalami, ini bertahun-tahun saya ngalami kayak begini, jungkir balik, jungkir balik, jungkir balik. Jungkir balik, dan selalu hampir dibilang selalulah orang sudah ngerti di sini, tapi untuk di sini jalan, saudara, berat. Rupanya dari sini turun ke sini itu lama sekali, saudara. Kadang lewat hidung keluar, lewat mulut tok keluar, pinter berteori, tapi nggak pernah nembus sampai di sini. Di sini ngerti banyak sebetulnya, tapi turun ke sini ini susah, sampai ngerubah yang di dalam. Yang sering kali sukar dialami di situ. Sebagai seorang hamba Tuhan, tidak ada hal lain yang diinginkan kalau Anda jadi gembala sidang, ingin melihat gerejamu bertumbuh, maju dalam Tuhan. Saya juga begitu. Tahun 91, saya masih ingat, 90, maaf. Tuhan berkata pada saya, kamu mulai gereja di Semarang. Saya tengking dalam nama Yesus, saudara. Setan, diam. Engkau tidak bisa mengganggu saya. Tuhan saya anggap, saya kira setan. Kok bisa? Karena begini. Yang selama bertahun-tahun sebelumnya saya alami, saya ini lebih seperti seorang penginjil. Saya keliling-keliling dari kota ke kota, ya, ke desa jarang. Karena orang desa tidak demen dengerin saya khotbah. Saya pernah dibatalkan gara-gara mereka bilang, Bapak ngomong apa kami tidak ngerti. Ya. Jadi tidak usah datang ke desa lah, Bapak di kota saja. Oh iya, terima kasih. Sejak itu saya banyak di kota. Dan memang jarang di desa. Dan setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Dan saya tidak keberatan dengan itu, saudara. Semua orang punya calling yang berbeda-beda. Lalu kemudian, saya ini punya kelemahan-kelemahan banyak. Berhadapan dengan orang ini, saya kalau jadi pendeta nggak bisa. Saya berasa begitu. Satu, saya ini orang yang malas tuh, konseling sama orang. Dengerin orang ngeluh berjam-jam, saya bilang, wah ini daging semua, ini disangkali selesai ini. Tapi orang nggak mau. Kenapa? Karena ini mungkin ego saya juga lah ya. Orangnya kan tidak sadar ya. Tapi seringkali begini, saudara. Orang itu ngerti sebetulnya yang salah mana, yang benar mana. Tapi dia mau berbuat yang salah. Terus dia konseling, siapa tahu pendetanya mengaminkan yang salah itu. Ya toh? Tapi ditanya, yang benar yang mana seharusnya? Kalau jujurnya yang ngerti. Lah karena pengen berbuat yang salah, dia bilang, ya itulah Pak, saya tidak tahu yang mana, gitu kan. Tapi sebetulnya dia tahu yang benar itu menyakitkan dagingnya. Kebanyakan begitu, tidak selalu begitu, tapi kebanyakan begitu. Dan orang seringkali datang itu nyalah-nyalahkan Tuhan, emosi, pahit hatinya, segala macamnya. Kadang-kadang itu jengkel. Dan saya tidak cukup punya kesabaran, saudara. Untuk dengar orang ngomong panjang lebar dari A sampai Z, ceritain opanya dulu dari Cina, daratan, dari keturunan Mongol, keturunan Kubilaikan ke-17. I don't know lah, saya bilang. Yang bilang, lu sekarang bagaimana lah, gitulah ya. Tapi itu kelemahan. Ada banyak gembala yang saya akui baik sekali. Dengan sabar sampai ngantuk-ngantuk, dengerin semua aja cerita dari A sampai Z dan tidak pernah selesai ujungnya. Saya nggak punya kesabaran itu, saudara.
Yang kedua, saya ini malas besuk. Datang ke rumah orang. Besuk kan sama juga konseling sekeluarga atau itu namanya. Datang lagi ngomong, dengerin. Wah, enggak lah. Saya bilang, kasih mimbar, kasih mic yang baik, kasih saya Alkitab saya. Saya khotbah lah, sejam, 2 jam oke. Tapi suruh dengerin orang noteng gitu, urusan gembala lah. Yang kedua, gembala tuh buat saya dulu merasa tuh berat. Gimana kok berat? Karena saya kan sering keliling-keliling dan seringkali saya nginep di rumah pendetanya. Saya ngomong gini dalam hati, jadi pendeta ini membosankan, boring, gak pernah kemana-mana, tunggu terus domba-dombanya. Ya kalau berkembang, ya 100, 150, 160, mati 3, turun lagi 157, pindah 5, lahir 1, keguguran 3, segala macam. Jadi saya bilang, ya itu plus minusnya, up and down-nya di angka yang sama, dan itu puluhan tahun. Saya bilang, boring, bosen, ya toh, dan berat. Mau ngundang banyak tamu, berat di ongkos, ya toh. Mau nggak ngundang tamu, berat di bahan khotbah. Ya, suruh gimana coba? Ya berarti saya lihat sendiri, saya harap sekarang agak berbeda. Kalau minggu dia harus khotbah. Khotbah aja minggu khotbah. Minggu khotbah. Senin, sekarang banyak pendeta Senin libur. Karena mungkin tingkat stresnya makin tinggi, jadi banyak orang yang libur juga. Baik juga sih, baik. Tapi dulu enggak. Kalau Anda ke desa-desa, ke gereja kecil, kota-kota kecil, enggak ada, libur enggak ada. 26 jam sehari itu pendeta. Ya, sampai mimpi-mimpi pun harus melayani jemaat itu. Karena itu 26 jam setiap hari. Senin biasanya dia buat untuk entah rapat majelis, tapi biasanya dia ke pos PI Senin itu. Selasa nanti ada kebaktian pendalaman Alkitab. Rebu kebaktian kaum wanita. Kalau istrinya bisa khotbah ya istrinya, kalau nggak bisa dia juga yang khotbah. Kemis ada lagi nanti sel group. Dia mesti keliling juga. Gaya lama kan dia mesti khotbah. Lalu hari Jumat dia kebaktian para pria. Hari Sabtu kaum muda. Minggu dia khotbah lagi. Ketemu orang yang sama. Tiap hari ngomong ke mereka, tiap hari khotbah harus berbeda. Anda ngerti? Itu dalam titik tertentu. Kalau bahasa teknisnya itu fatigue. Fatigue itu titik jenuh. Itu tahu krek, pecah. Kenapa banyak yang kolaps? Gara-gara itu. Kalau di Amerika, asuransi pendeta itu preminya mahal. Karena pendeta termasuk high risk, resiko besar. Gampang kolaps tepatnya. Indonesia itu lebih lentur. Karena kita makan telo yang lembut, jadi lebih lentur. Orang Amerika itu gampang fatigue, gampang kolaps. Ya kan? Dan saya bilang boring. Jadi hamba Tuhan gitu boring, bosen. Nggak pernah kemana-mana. Enak jadi penginjil. Tabrak lari, hit and run. Nah, zaman dulu nggak banyak kaset. Jadi kalau saya khotbah di Salatiga, orang Semarang nggak dengar. Sekarang saya agak repot. Tiap kali khotbah di radio kan keluar. Jadi orang sudah ngerti. Ya lah. Jadi ketemu saya, Pak, saya Bapak khotbah ini. Wah, mau saya khotbahin kamu sudah tahu. Nggak bisa kan, saudara? Ngerti ya? Dulu nggak. Jadi cukup sebulan Anda siapkan 3, maksimal 4 bahan khotbah. Tinggal diputer, tidak ada orang tahu. Diulang. Dan tamu selalu kelihatan lebih baik dari gembalanya. Iya tak? Karena gembala Anda kumpul tiap hari. Positifnya Anda lihat kadang-kadang, ya toh. Jeleknya ketahuan banget. Belum urusan sama istrinya, belum anak-anak yang nakal-nakal, ketahuan semua keluarganya. Jadi ngomong di mimbar sudah banyak gangguan sebetulnya. Kesan orang, ini kemarin nyonyai ngelabrak aku ini. Nah ini anaknya nyolong di warungku ini Pak Pendeta ini. Jadi ngomong banyak begini tapi tiba-tiba distorsinya banyak. Ngerti? Tapi datanglah tamu. Pakai dasi lebih bagus. Khotbah yang belum pernah mereka dengar. Kesaksian yang terbaik yang mereka punya yang disampaikan, susah payahnya disembunyikan, tidak mau jujur, ya toh? Cerita seakan-akan dia orang super, kemudian dia tampil, orang lalu lebih positif lihat ke dia, lalu altar call maju ke depan. Nah, setelah 3 hari KKR selesai, orang berkata, wah itu lebih hebat dari
gembala kita. Nah, ya toh, selalu kan begitu, saudara. Wah, itu lebih hebat gembala kita. Payahlah. Ganti lain, susah, kita nggak punya duit untuk gaji yang dia lah. Tapi ya ini apa boleh buat. Gembala kita ini loh, kurang doa puasa. Loh, sudah 4 hari seminggu loh puasa, 5 hari dong mestinya loh. Selalu kurang. Saya kan lihat tuh bertahun-tahun. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku bukan gembala sidang seperti mereka ini. Berikanlah kekuatan ekstra kepada hamba-hambamu. Saya begitu, saudara. Saya enjoy kok saya keliling. Puter. Ya, ke negara lain. Lihat, wah seneng. Gembala harus nungguin tiap kali dimaki terus sama pendeta. Itu pun kalau maju bagus. Enggak, disalahin juga. Pendeta kurang kuasa, nak maju-maju gerejanya. Bayangin. Belum zaman tahun-tahun itu Betani muncul. Wah, kelabaan itu, banyak pendeta kelabaan. Goyang di banyak kota, saudara. Nah, dari pengalaman itu saya bilang, jadi pendeta itu no good, saya bilang. Penginjil ini oke, saya bilang. Nah, setelah itu saudara, apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama saya. Mulai gereja, setan jangan ganggu panggilanku dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya tengking 2 kali, yang kedua dia bilang, ini aku. Saya bilang, sorry Tuhan, saya pikir setan ini. Saya tengking, saudara. Hebat, orang Kristen pendeta itu hebat. Nengking Tuhan berani, saudara. Saking tidak ngertinya. Nah, saya bergumul berat. Saya bilang, Tuhan ini nggak bisa. Bukan panggilan. Ini bisa mati berdiri jadi pendeta. Belum yang paling berat. Jemaat pulang nyalami. Waduh, saya bilang, gue kagak sabar, udah lapar ini mau makan. Satu-satu, saya bilang, sampai goyang rontok semua, makanya jantungnya rontok karena itu alami. Belum yang nyalain pakai cincin, kita pakai cincin, dia nyalamnya nggak tahu itu. Pak Pendeta, ya. Saya paling sebel deh, gitu saudara. Saya bilang gereja kok gini. Tapi Tuhan ngomong, makanya ini, jangan suka sebel sama apapun. Anda sebel, dia berkata, nikmati repot saudara. Dan pada waktu saya bilang, dia bilang, aku harus kerja. Saya tahu dipaksa Tuhan. Paksa. Nah, dia bilang, ya baiklah. Dengan terpaksa saya mulai. Ya pertama berat, kami ada persekutuan. Sebenarnya nggak terlalu growing lah. Kira-kira 100 lah maksimal, saudara. Ketika di switch jadi gereja, ya tidak semua ikut ya. Kalau sore mereka masih seperti persekutuan. Terus akhirnya kita mulai yang minggu pagi. Dan itu murni gereja mau lihat ini pada waktu itu saya bilang yang minggu pagi lah. Yang sore itu kan dari berbagai gereja lain masih bentuk fellowship. Begitu minggu pagi dimulai, yang datang 25. Lumayan saudara. Termasuk saya, istri saya, pemain musik, song leader, singers, ushers. Kira-kira 15. Jemaat yang duduk dengan manis 10. Nah, 10. Dan kami sewa tempat di sebelahnya Betani Semarang, Pak Sbaja. Ini kesalahan fatal, saudara. Anda merintis gereja bersebelahan dengan Betani. Itu cari stres sendiri. Oh, saya cerita ke Pak Sbaja, nanti ada story-story lebih lanjut, seru sekali. Makanya sejak itu saya dengan beliau dekat dari saya kecil, saya kenal dia. Nah, jadi pada waktu mulai gereja, ingin maju, tidak bisa maju. Semua cara dipakai. Yang dulu paling sering ngundang hamba Tuhan. Undang tamu. Jadi grafik gereja itu gini. Kalau jantung ini sehat, saudara, ya. Ini tak saya cerita apa ya. Kalau saya yang khotbah sendiri, yang datang sekian. Saya juga kira Anda mau dengerin khotbah saya. Dulu orang nggak mau, saudara. Kalau saya undang tamu, dulu saya undang Pak Niko. Wah, di sini.
Minggu depan nggak undang siapa-siapa, saya khotbah lagi sini. Saya undang siapa lagi? Pak Silas Bela. Dulu kan rubuh tumbang dalam rohnya. Yuk naik lagi di sini. Minggu depannya saya khotbah lagi, turun lagi di sini, saudara. Anda bisa bayangkan itu ya, itu berlama begini kondisi. Lalu kita buat yang konyol-konyol. Saya cerita ya saudara, jangan ditiru. Sebab ini kekonyolan yang pernah kami buat. Dan ini masih muda-muda. Kita buat tempat yang kita sewa itu menarik. Caranya gimana? Dekorasi diganti setiap kebaktian. Yang kami pakai itu orang yang biasa dekorasi pengantin. Jadi itu gereja kayak ruang resepsi. Ganti macam-macam. Tiap minggu isinya orang bawa kamera. Oh bagus ya dekornya. Ayo foto bersama. Saya beritahu saudara ya. Duit sudah keluar banyak. Tidak ada orang datang mau kebaktian kok cari dekorasi indah itu kagak ada saudara. Ini kan goblok kan? Saya buat itu saudara. Saya buatnya lebih konyol lagi. Makanya pemimpin kalau konyol, anak buahnya korban. Saya ini pernah mengorbankan banyak orang loh saudara saya ini. Serius. Karena kekonyolan itu. Mencoba dengan kekuatan. Hagar itu sudah banyak sekali itu. Lahirnya Ismail itu saudara. Tanda petik saudara. Banyak sudah. Satu hari ini gila. Tapi saya cerita dengan Anda. Bapak malu nggak? Agak malu sebetulnya. Tapi untuk kepentinganmu, saya tunjukkan kepada saudara sampai di mana kekonyolan yang pernah saya coba dalam satu impian ingin maju. Kami pernah buat acara. Kami beri judul Semalam di Jepang. Bukan semalam di Malaysia kayak lagu itu enggak. Semalam di Jepang. Yang suka ide tak kasih. Anda kalau mau main ide sama saya lah. Tapi lahirnya Ismail. Saya bilang kita ngundang tamu hamba Tuhan orang Jepang. Pernah jadi misionari bertahun-tahun di Kalimantan, bisa bahasa Indonesia. Jadi ruang itu kami set seperti Jepang. Singernya, song leadernya, pemain rebana, kimono semua. Tidak adanya yang laki tidak boleh tidak pakai apa-apa, cuma pakai jas. Seharusnya kan pakai pakaian shogun, Tokugawa gitu, saudara. Bawa samurai enggak. Yang perempuan jadi korban. Saudara. Nyanyi mereka. Sama pendeta ini diajar lagu Jepang. Belajarlah kita lagu Jepang. Tanya Bu Eli, istrinya Pak Ardian. Nanti dia akan ngajari Anda lagu Jepang ini. Beberapa kata masih ingat, tapi artinya apa kagak tahu lagi udah. Coba supaya orang itu ditarik datang. Gitu, pakai yang rohani, coba jasmani, coba duniawi, coba nerakawi, belum saudara. Udah pokoknya alam apapun lah, coba semua. Orang gila. Tapi tetap Tuhan itu sabar saudara. Mungkin sambil geli di surga bilang, biarin katanya. Lucu juga ya mereka begitu ya. Jepang hitam ada ya katanya. Ya Pak. Saya nggak cerita orang lain loh, saya cerita diri saya sendiri loh saudara. Supaya saudara mengerti. Lalu kemudian setelah acara selesai, ya Pak. Waktu itu banyak yang belum menikah sih. Pak Ardian, salah satu associate pastor saya, masih pacaran sama Bu Eli, akhirnya jadi suami istri. Nah, selesai acara semua, yang datang nggak banyak. Dan itu acara gagal betul. Fotonya masih ada sampai sekarang. Kami simpan, saya bilang ini foto zaman gila, saya bilang. Zaman edan ini kayak begini nih, ya bilang. Tapi simpan aja supaya kita ingat apa yang pernah kita buat. Betapa konyolnya kita sebetulnya. Sekarang ngerti begitu kita selesai, Pak Ardian kan pulang. Ada 3 singer dengan pakaian kimono.
Dulu terkenal zaman Osin, saudara. Anda tahu Osin, Anda masih ingat Osin? Nah, ini Osin, saudara. Ikut dia 3. Salah satu Osin yang paling hitam, itu kos di satu kampung. Jadi agak naik di daerah Semarang ini, agak naik sedikit itu. Kampung di sini. Malam kira-kira jam 10 malam. Nah di kampung itu kalau sudah jam 9 sepi, rumah tutup semua. Ini mobil yang Pak Ardian naikin ini, sampai di tanjakan begitu, kaget sekali dia. Ternyata air radiatornya habis, saudara. Mobilnya macet, berhenti. Di kampung itu, sepi, gak ada orang. Lalu, di tengah-tengah jalan itu, 3 Osin ini tidak bisa setir semua, nggak bisa drive. Cuma Pak Ardian. Tidak ada orang yang dimintain tolong. Dia bilang ini harus dibawa ke tepi. Dia ngomong, Osin, minta maaf, tolong didorong katanya. Jadi itu untung nggak ada, belum ada RCTI saudara, jadi nggak difilmkan. Jadi dia pegang setir, dia dorong itu dibawa ke tepi. Dilihat air radiatornya habis. Kalau mau jalan harus diisi air. Kalau mau air mesti ngetuk pintunya rumah orang. Nah, Pak Ardian sudah buka kap, dibuka-buka, tangannya sudah mulai kotor. Dia mesti jagain mobilnya. Dia bilang, tolong mintakan air. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau Anda tinggal di kampung kecil, jam 10 malam, sepi. Zaman itu hanya ada TVRI, dan tidak ada acara menarik. Orang biasanya sudah tidur semua. Tiba-tiba pintu rumah diketuk orang. Anda sudah ngantuk. Jalan di depan pintu, ke pintu. Anda buka pintunya. Lihat 3 orang. Hai. Pingsan nggak, saudara saya tanya? Saya ngerti. Susah payahnya terus. Imbas kutub Taman Eden ini, saudara. Anda tahu jiwa orang yang restless. Nah itu korbannya saya, saudara. Karena idenya dari otak saya ini. Saya pikir ini brilian. Ngaco ternyata. Bisa maju. Nggak bisa maju. Kami mulai gereja tahun 91. Sampai 98 ya. Sampai 98 ya, 98 ya. Ini kurang lebih ya. Kita ada sekitar berapa ya? 400 ini. Ya lumayan sebetulnya ya. 7 tahun 400. Tepatnya bulan September ini. Proses ini. Akhir ini. Ini bulan Mei. Kata kami ini 4 berapa ya? 4, 2, 3, 1. Lalu Anda tahu Mei 98 kan pemerintahan Pak Harto jatuh ya, diganti ya. Goncangan di masyarakat itu membuat imbas orang jadi cari Tuhan. Ini tapi sudah ada proses yang panjang yang harus dilewati. Mulai Tuhan berkati, makin menyerah berkati. Di awal 99 kita bisa mencapai 700 kira-kira. Ya. Tapi di awal 2000 kita sudah 2000. Kita dulu ada tamu pendeta teman saya, pendeta Konghi. Dia tanya sama saya waktu itu sini. Pastor, kamu minta jemaat berapa tahun depan? Saya nekat bilang 2000. Saya udah capek jumlah ini 2000. Amin. Terus dia kasih istilah, let's pray 2000 before 2000. 2000 sebelum tahun 2000. Sembayang, saudara.
Dalam setahun naik 2000. Sekarang sudah 2003 ya. Kita memang secara persentase tidak segede dulu kenaikannya. Tapi attendance kami sekarang sudah tembus 5.000 lebih sudah. Sampai hari ini. Tapi ini membuat saya ingat terus. 3 osin harus korban di sebuah kampung. Dan Tuhan tunggu sebetulnya. Sampai kita sadar bahwa secara manusia, aku memang tidak berdaya. Aku butuh Tuhan. Dan tidak ada. Kalau saya tanya, Pak, kok bisa berkembang? Saya jujur berkata, anugerah. Mari kita lihat dulu di Kejadian pasal 14. Lihat pada ayat yang ke-12. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-12. Nanti di rumah, di kamar Anda masing-masing, Anda baca mulai ayat yang pertama ya. Tapi saya sungguh mau hemat waktu. Coba Anda lihat di ayat yang ke-12 saja dari Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian 14 ayat yang ke-12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Saudara perhatikan ya. Kalau Abraham dipanggil Tuhan, siapapun atau apapun yang di luar rencana Tuhan yang sempurna, kalau itu terlibat dalam kehidupan kita, itu ujungnya menimbulkan persoalan. Tidak berarti bahwa kalau tidak ada mereka juga tanpa persoalan. Karena seringkali persoalan itu yang terutama di dalam diri kita. Ya, kalau kita mau jujur, musuh kita yang paling besar itu bukan orang lain, bukan keadaan, bukan setan. Tapi siapa? Diri sendiri. Terutama jiwa kita dan kedagingan kita ini. Itu musuh yang paling besar. Nah, Abraham ini ketika dia berangkat meninggalkan Ur Kasdim, ada orang-orang yang sebetulnya tidak termasuk dari panggilan Tuhan, tapi oleh karena ketidakmampuannya untuk tegas mengikuti kehendak Tuhan, membiarkan perasaan sungkannya itu ikut berperan besar, lalu ada muncul orang-orang yang tidak sebetulnya tersangkut dalam panggilan Tuhan. Nah, kita mengerti orang pertama adalah Terah. Dan untuk menyingkirkan Terah, tanda petik menyingkirkan. Saya tidak mengajak Anda kurang ajar dengan orang tuamu ya. Terah ini simbol daripada perasaan sungkan kita ya, emosional kita yang membiarkan orang lain memimpin bukan Tuhan. Untuk menyingkirkan Terah ini butuh kira-kira 15 tahun dalam perjuangan yang luar biasa, dan 15 tahun itu Tuhan diam dan tidak berkata apa-apa. Tapi kita mengerti ada orang kedua, yaitu keponakannya bernama siapa? Lot, saudara. Ini juga bukan bagian dari panggilan Tuhan. Tetapi oleh karena Terah yang mau, karena ini cucunya Terah, Abraham nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab komandannya berkata, aku mau bawa cucuku. Nah, inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan lagi, di mana Abraham harus menyelamatkan dia ketika dia ditawan oleh raja yang menyerang Sodom pada waktu itu. Nah, tapi kita akan mundur sedikit ke belakang, saudara. Kita akan bahas Abraham lebih jauh, tapi lihat dulu akan Lot, karena ini punya hal yang mendasar. Lot ini untuk dia sampai ke Sodom itu ada proses. Demikian juga dalam kehidupan kita, untuk orang Kristen itu bisa tenggelam dalam dosa dan terlibat begitu dalam, itu juga ada prosesnya. Tidak ada orang jatuh mendadak tanpa ada sebab akibat. Mesti ada bagian proses yang dia lewati. Saya tunjukkan 3 ayat yang akan membuat kita mengerti mengapa sampai kemudian Sodom jungkir balik, Lotnya kena imbasnya. Dan lihat ya ujungnya, setelah Sodom hancur lebur, istrinya jadi tiang garam. Kalau Anda perjalanan dari Sinai ke Israel, saya pernah buat itu. Nanti di tengah-tengah itu, di dekat Laut Mati, itu ada satu bentuk bangunan, bukan bangunan, bentuk alam, saudara, kayak bebatuan alam gitu, yang dari sudut tertentu itu persis seperti perempuan dengan pakaian kerudung timur tengahnya, yang berdiri tertuju ke arah kota Sodom yang lama. Lalu oleh para guide
yang pinter-pinter itu merekayasa banyak hal ya, Anda tahu, mereka membumbui dengan banyak hal yang kita tidak pernah bisa membuktikan benar dan tidaknya. Dia berkata, itulah istri Lot. Dari sudut tertentu, iya benar, perempuan saudara, wujudnya perempuan dengan pakaian. Cuma saya agak curiganya apa? Karena posturnya gede sekali. Jadi ini, wah ini Lot ini raksasa atau apa, tapi itu wujudnya memang wujud perempuan. Saya punya fotonya, entah hilang entah tidak, saya nggak tahu di mana sekarang. Tapi itu saya pernah foto itu, memang betul dari sisi tertentu itu kelihatan seperti perempuan menghadap ke arah kota Sodom yang lama. Dan istrinya jadi tiang garam. Yang menyakitkan, dia akhirnya incest ya, berhubungan badan dengan dua anak gadisnya sendiri. Sehingga lahir dua suku, yaitu apa? Amon dan Moab. Nah itu story-nya Lot sebetulnya. Walaupun demikian, kalau Anda baca di Alkitab, tetap Lot itu dikatakan orang benar, saudara. Benar karena dia pernah ikut orang benar ini. Jadi walaupun ngikut-ngikut lah ya, tapi kan dia pernah ngikut Allah, Jehovah yang luar biasa. Jadi kesangkut benarnya. Tapi ya ini orang nekat, ini golongan Kristen nekat yang tetap mau tinggal dalam dosa. Nah ada 3 proses. Coba lihat yang pertama, di Kejadian 13 ayat yang ke-12. Kejadian 13 ayat 12. Ini proses dia jatuhnya di sini. Kejadian 13:12. Kejadian 13 ayat yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Bahasa Inggrisnya he stand toward Sodom. Dia memasang kemahnya ke arah Sodom. Dia belum masuk di Sodom loh. Dia belum tinggal di Sodom. Tapi arah pertama pandangannya dia tujukan kemana? Ke Sodom. Saudara, kalau engkau mengarahkan matamu kepada hal yang lain yang bukan Tuhan, itu sudah bahaya sebetulnya. Kalau arah matamu tertuju kepada hal tertentu itu sudah dangerous sekali. Oke? Baru kemudian di pasal 14 tadi, ayat 12 yang sudah dibaca, dikatakan dia diam di Sodom. Ya, dari berkemah dekat Sodom atau ke arah Sodom. Kemudian pasal berikutnya dia sudah diam di Sodom. Dan rupanya orang ini seorang politikus ulung, saudara. Dia seorang yang punya kemampuan secara kepribadiannya, personnya dia punya kemampuan. Sehingga lihat di pasal 19 ayat yang pertama, silakan dibaca, menarik sekali. Pasal 19 ayat yang pertama dikatakan apa? Pasal 19 ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, di pasal 19 dikatakan ia duduk di gerbang kota Sodom. Nah, kita harus mengerti pada waktu itu hanya tua-tua kota yang duduk di gerbang Sodom. Gerbang itu merupakan tempat di mana keputusan diambil. Anda boleh lihat dalam peristiwa cerita tentang Rut, Boas yang mencoba untuk menebus akan Rut, ya, itu kan datang ke tua-tua di pintu gerbang. Nah, Lot rupanya seorang politikus ulung juga, ya. Pasal 13 dia baru ke arah Sodom, pasal berikutnya dia diam di Sodom, 5 pasal kemudian dia jadi salah seorang tua-tua kota. Dan itu kota jahatnya luar biasa, ya. Ini peningkatan yang ke arah buruk, Anda perhatikan penurunannya dari ke arah Sodom, tinggal di Sodom, jadi salah satu pimpinan kota Sodom. Anda bisa bayangkan itu. Dan dia termasuk orang yang tentu membiarkan semua kejahatan terjadi pada waktu itu. Walaupun Alkitab berkata dia orang benar. Nah, sekarang balik kepada Abraham supaya kita bisa selesaikan ini. Mari kita lihat di Kejadian 14 sekarang bagaimana cara Abraham menyelamatkan Lot. Dan lihat, saya mau sampaikan 3 hal penting buat Anda pada pagi hari ini. Kejadian 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian 14 ayat 13 sampai 16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh.
Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Coba bandingkan sekarang ya dengan Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Kejadian 17 23 sampai 27. Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham